Alhamdulillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Janggala, yang saya hormati ibu-ibu guru yang cantik-cantik semuanya seperti saya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama ya, bersilaturahim di tempat yang ruangannya cantik sekali, bersih ya, tapi sepertinya ini ruangan favorit juga nanti. Ya iyanya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semuanya sehat, semuanya bahagia. Oke, seperti biasa saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tenang dulu ya. Kita pakai teknik mindfulness supaya kita benar-benar hadir sepenuhnya di tempat ini, tidak kemana-mana ya. Bapak Ibu relax ya, yuk tenang, Bapak Ibunya tenang. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut, rasakan udara yang masuk, tarik dari hidung, tahan dulu, baru lepaskan dari mulut. Lakukan berulang-ulang sampai enak ya. Oke. Nah itu lihat dulu. Sekarang sambil merem ya, biar kita tentang teknik yang tadi. Take a deep breath, tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Lakukan lagi, rasakan masuknya udara lewat rongga hidung, keluar dari mulut kita. Tarik nafas lebih dalam, tahan, lepaskan dari mulut. Nah setelah itu sambil merem, silahkan atur pernapasannya dan Bapak Ibu katakan dalam hati, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup udaramu yang gratis ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, rongga hidung kami semuanya masih bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Allah, kami semuanya masih bisa mendengar suara-suara, baik yang jauh ataupun yang terdekat dari kami. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dulu ketika kami menjadi siswa di SD, di SLTP, di SLTA, senang sekali berangkat ke sekolah karena suasana kelas yang nyaman, sekolahnya yang nyaman, guru-gurunya yang baik, teman-temannya yang baik-baik. Gurunya pun mengajarkan dengan sangat menyenangkan. Dan ada hal-hal yang membuat kami terkadang malas untuk datang ke sekolah karena ada di antara rekan kami yang terkadang nyinyir ataupun menyakiti kami semua. Tapi setelah kami pikir-pikir, tidak ada manfaatnya hal itu karena akan merugikan diri kami sendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menerima semua yang Engkau amanahkan pada kami. Engkau berikan kami tanggung jawab sebagai guru yang membentuk generasi bangsa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu amanah besar dari-Mu ya Allah, karena tidak semua orang yang diberi kesempatan untuk itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kami semuanya menerima, kami dijadikan seorang ibu, kami dijadikan seorang ayah untuk anak-anak kami, dan kami diberi amanah untuk mendidik mereka supaya berakhlakul karimah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kami menerima semua yang Engkau berikan dengan hati
yang luas seluas samudra. Ya Allah, kami memaafkan siapapun orang-orang yang kami rasa menyakiti hati kami. Kami memaafkan orang-orang yang selama ini nyinyir pada kami. Kami maafkan semua orang yang selama ini menyepelekan kami, menyepelekan kemampuan kami dalam berbagai hal. Dan semua itu kami jadikan cermin untuk kami terus berbenah diri. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tarik nafas lagi Bapak Ibu. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, baru lepaskan dari mulut. Bismillah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Mulai saat ini kami akan senantiasa berpikiran positif. Karena ketika kami berpikiran positif dan hal-hal baik atau hal-hal positif yang akan kami lakukan, tentu Engkau akan datangkan kami, Engkau akan dekatkan kami orang-orang yang positif juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ucapan bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu tersenyum, bebaskan segala beban. Yuk buka matanya, ya. Nah, alhamdulillah. Jadi ketika kita banyak bersyukur, kita memaafkan, insya Allah kebaikan-kebaikan akan mendekat ke kita gitu. Tapi ketika di hati kita masih ada genek, malu-gemuk, ada kebencian sama siapapun, rahmat Allah itu akan jauh sekali ya. Jadi akhirnya enjoy atau bahagia itu menjauh juga dari kita kan. Nah, jadi saya ingin karena kita di kurikulum merdeka itu kan anak harus bahagia. Kumaha anak yang bahagia, guru itu bahagia. Nah, salah satu bahagia itu kita yang harus menciptakannya. Nah, dengan seperti ini kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, setuju? Setuju. Iya, jadi nantinya akhirnya semangat untuk memajukan SD Negeri 1 Janggala itu semakin menggebu-gebu. Jadi saya sering ngomong juga, jangan mikirin duit dari SD di Janggala mah, duitnya. Kalau itu yang dicari gitu. Kan ketika kita nyari dunia unggul datangnya. Tapi tujuan kita kan akhirat. Ketika kita nyari akhirat, maka dunia dan akhirat pun akan datang. Di mana? Enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu ikhlas, ridho mendidik anak-anak, rezekinya teh dari sana, dari luar, bukan dari SD 1 Janggala. Allah selalu memudahkan kita dalam berbagai hal ya. Jadi jangan khawatir dengan hal apapun. Terus kenapa sekarang kok muridnya nerimanya sedikit yang keluar banyak? Ikhtiar sudah optimal. Oke, berdoa juga sudah kita langitkan. Ya sudah, tinggal tawakal saja kepada Allah, ya kan? Kan faiza azamta fatawakal Allah. Kenapa? Karena setiap orang itu ada masanya, setiap masa kan ada orangnya. Insya Allah mau nol gitu. Jadi nasibnya sakia ya udah, kita diberi amanahnya itu. Tunjukkan saja yang terbaik. Dan zaman sekarang eksis itu perlu. Jadi narsis itu harus. Jadi akhirnya mah apapun event-event lomba akhirnya mah serba foto akhirnya mah. Jadi ulah ya tawaduk akhirnya mahnya. Ih dah abi mah henteu sombong mama. Sanes kitu kudu ayeuna mah kudu sombong. Ya. Jadi ketika orang lain tidak kenal sama kita, kita harus memperkenalkan diri. Ya. Oke. Nah, jadi saya ingin Bapak Ibu pede dalam berkata. Anak-anak saya sok asah dengan banyaknya latihan dan akhirnya bisa sorangan. Di dunia mah anu hese. Terus kumaha ada cina teu bisa tulisan batur mah kan halus. Ingat, setiap orang punya gaya masing-masing.
ketika kita bilang batur alus, batur kan perlu tulisan orang teh alus gitu. Jadi kan kadang-kadang rumput di halaman tetangga kelihatan hijau ya. Jadi padahal mah sarua we aya anu barututna di urang ge kan nya cek batur mah alus gitu. Terus ayeuna urang model Ibu Nunik bilang, "Ibu cenah mun MC sae, Ibu Nunik tuh bagus. Dia punya ciri khas masing-masing gitu." Jadi jangan samakan standar kita dengan standar orang lain. Kita semua ke Gusti Allah teh sadayana pasti potensi. Jadi gaya kita ketika baca puisi kieu. Gaya kieu. Makanya saya tidak heran ketika lombanya ada lomba pramuka atau apa di Jawa Barat, saya bisa juara, tapi Jawa Tengah eleh. Kenapa? Orang yang menilai itu dia punya ciri khas dan kadang-kadang dia menilai pingin yang sesuai ciri khas mereka kan. Jadi kalau lomba saya malah menang syukur, menang baik. Soalnya apa? Yang menilai dia punya rambu-rambu tersendiri yang sesuai kemampuannya dia gitu ya. Sok akhirnya dengan Bapak Menteri baru, kalau ada apa-apalah aya surat lomba naon miluan. Ulah terus akhirnya MPLS di-upload teu. Enggak ada videonya tuh ayeuna. Sampai kata mau ge. Berdua. Oh iya. Orang selesai. Terus gini yang MPLS kan bukan hanya kelas 1 saja. MPLS itu kan semua kelas. Sok kirimkeun kana PMM praktik baik. Ih betul halus. Tak pede eueuh atuh sing pede we dalam butut mah moal di-upload ieu ku PMM oge. Itu jadi ada akhirnya kita upload we. Kita meureun tim PMM teh pokoknya ini layak. Heeh. Oh ini layak uploadkeun. Urang teh lamat upload kieu butut. Nah ayeuna mah kitu be. Pede heula ya. Ada aksi nyata, ada apa-apa sok upload di PMM. Ayeuna MPLS kamari ya. Kelas 1, kelas 2, arek bentukna foto di hiji-hiji, make CapCut atau apa bisa. Ayeuna mah ibu-ibu teh supaya ada zaman ayeuna mah budak guru nama HP atau yuk ibu sama video ya gitu. Mun anak lebih ceria kan. Nah, misal seperti itu nya. Jadi nama sok upload deh. Apapun kegiatan upload. Dan tentunya jangan sampai esensinya hilang. Kita tujuannya kan memberikan pembelajaran ke anak, tapi kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman baheula digebuk karek nurut dan moal naon. Zaman ayeuna mah bung gitu teh. Tapi mun ayeuna Kak, yuk jeung TikTokan ibu yuk karasa ayeuna mah. Semangat TikTokan ibu ke sok kana TikToker. Kan gitu nya, jadi ibu guru boleh lah bawa HP. Cek abdi mah itu penunjang materi pembelajaran. Sok harus pandai. Selanjutnya tadi di awal saya mengajak ibu untuk mengingat berbagai hal kan. Salah satunya ketika di sekolah ibu kan sempat ingin banget ke sekolah kucing oge nanti ke sekolah ada magnet tersendiri di sekolah sehingga bapak ibu ingin ke sekolah. Saya ingin tahu ibu apa yang membuat ibu ingin ke sekolah. Ibu dulu pernah pengen ke sekolah gitu tiap hari. Gurunya baik, terus cantik, masih muda gitu. Oke. Saya tulis ya. Gurunya ya. Ya. Gurunya baik, cantik, masih muda. paket lengkap. Mudah deh. Mun kolot kemana? Jadi nggak tahu karena emang muda, jadi dia ngajarnya itu menyenangkan gitu. Mengajarnya menyenangkan. Itu yang membuat ibu semangat datang ke sekolah. Pernah nggak suatu hari ibu malas datang ke sekolah? Pernah. Apa alasannya? Punya teman yang risih gitu, bikin selalu usil gitu. Contohnya? Anak laki gitu ya Bu. Naksir kali ya? Ada yang gitu jadi takut gitu Bu, pernah gitu. Malah takut jadi nggak mau ke sekolah gitu. Oke. Terus ada yang usil aja Bu kalau lagi belajar gitu, pensinya diumpetin gitu. Jadi faktor temen ya? Kalau ibu?
yang membuat ibu semangat datang ke sekolah? Dulu pernah Bu semangat ke sekolah, punya salah satu guru, tapi multi talent di bidang kesenian khususnya Bu. Jadi lebih banyak praktik. Kalau misalnya kan di SD juga ada dulu Pak Rustam. Kalau di SMP dulu ada guru kesenian. Kalau misalnya nerangin nih 3 dimensi ya Bu ya. Sambil kita teh bikin guci itu teh dari tanah liat gitu. Jadi langsung praktek langsung ya. Praktek suka gitu Bu. Oke. Terus yang pernah mungkin juga malas untuk datang ke sekolah? Pernah. Apa tuh penyebabnya? Punya teman Bu yang suka nyuruh ngerjain PR. Jadi seru karena temen juga ya. Jadi kan hero gitu pagi-pagi saja kenapa ya? Oke. Ada lagi itu? Kalau ibu yang waktu dulu ibu zaman sekolah. Kalau saya kan tinggalnya sama nenek dulu, merasa dikucilkan lah sama ibu, merasa tidak diarah gitunya, perasaan asal gitulah saya. Terus jadi saya punya kekuatan pengen berhasil Bu, makanya dari sekarang yang jadi PNS saya saja. Jadi guru tuh saya satu. Jadi derita itu ibu jadikan Semangat. Oke. Terus pernah juga mungkin males banget untuk Iya, pergi. pernah Bu, pernah. Alasannya? Alasannya ada guru kan, nenek saya sakit-sakitan Bu. Nah terus ada guru yang saya tidak mengerjakan PR Bu sama sekali, beneran saya suruh keluar. Nah itu guru Bu marah-marahnya sampai teringat sampai sekarang. Makanya saya ke anak-anak kalau ini ada jarang ngasih PR Bu. gitu. Sekali-kali saya suka ngasih PR. Jadi ibu tidak mengerjakan PR waktu itu karena ngurus nenek yang sakit. Iya begitu. Terus gurunya marah-marah. Iya Bu, sampai saya keluarin lah. Sampai detik ini ibu ingat? Iya. Tahu masih ada bukan? Ibu sudah memaafkan belum? Sudah. Tapi masih teringat. Nah begitulah. Memaafkan itu masalah gampang, tapi melupakan susah. Benar. Nah, Kalau ibu gimana Bu? Kalau dulu saya mah karena persaingan nih Bu. Jadi dulu mah jadi punya temen SD lah. Terus ke SMP juga temannya sama Bu. Nah itu pas itu mah emang dari SD mah kita peringkatnya mah selalu 1, 2, 1, 2. Jadi pokoknya mah kalau nggak berangkat tuh pengen berangkat, pokoknya pengen bisa sama bisa. Lagi 1 gitu. Terus sama emang kalau pas SMP dulu punya guru favorit. Guru favorit ya? Guru matematika, pas itu masih ingat lah. Jadi kalau guru itu kalau setiap kita mengerjakan sesuatunya Bu, jadi kalau yang nilainya 100 itu selalu diberi hadiah, terus 100 diberi hadiah. Terus nanti kalau pas akhir kenaikan atau apa, jadi diumumkan. Jadi ini yang paling pintar atau paling apa, jadi bikin resep Penyemangatnya gitu ya. Penyemangat Bu. Terus yang membuat kadang-kadang ibu malas ke sekolah apa? Karena teman dulu pernah ada di kelas 3. Nah, karena sering apanya kalau rok itu mah di ngomong sama kacanya. benar Bu. Sampai nggak berangkat seminggu dulu gara-gara itu. Oke, ibu yang membuat ibu semangat. Semangat waktu di MTs Darussalam. Apa Dari tuh? sini saya daftar itu dengan saudara bertiga, tapi yang lulus cuma saya aja. Waktu itu saya sempat gak mau sama bapak. Sombong amat. Pak, masa saya sendirian di Darussalam keluar SD, kebayang dong Iya. berasa dikucilkan, dibuang sama orang tua. Tapi bapak saya kekeh pengen saya tetap belajar di Darussalam. Dari sana saya masuk, ternyata masuk kelas unggulan. Di sana saya belajar biasa saja gitu ya. Tapi ternyata gitu dari sana padahal saya biasa aja gitu. Kalau disuruh guru baru maju, kalau enggak mah saya diem istilahnya. Tapi dari sana kok saya terpilih jadi staf OSIS, kemudian jadi dalam pemilihan Pratama Putri jadi wakil, kemudian Paskibra jadi wakil ketua putri. Dari sana saya mikir, kok saya yang bukan apa-apa dari kampung, bahkan tidak populer gitu, kok bisa gitu terpercaya. Dari sana saya belajar. Dari sana mungkin saya belajar berbicara yang namanya public speaking ya di Darussalam, yang memimpin rapat gitu. Berbicara di hadapan umum gitu ya, memimpin rapat di OSIS, memimpin
mungkin rapat di pramuka dan paskibra. Mungkin sekarang baru terasa gitu, oh mungkin saya bisa sekarang jadi MC itu karena dulu dididik di Darussalam gitu. Dari terpaksa akhirnya jadi seneng gitu. Ya. Kemudian terus yang membuat ibu malas waktu itu? Boleh kalau berpindah ke SMA? Pindah channel. Ya. Kalau SMA itu saya kurang suka terhadap pelajaran akuntansi. Ternyata gurunya galak. Gurunya galak. Kurang mengerti pelajaran itu, tapi dipaksa untuk mengerti. Akhirnya saya kurang suka. Itu ya terpaksa. Ibu Terpaksa. Ibu apa? Kayak wadah apa akan terpaksa? Apa yang membuat ibu semangat waktu itu datang ke sekolah? Waktu itu datang ke sekolah ya mungkin karena banyak teman. Ya, Banyak teman. Banyak teman ya. Terus apa ya? Jadi intinya banyak teman ya. Banyak yang motivasi. Banyak motivasi. Oke. Kalau yang membuat ibu malas kadang-kadang Malasnya gurunya galak, selalu harus menghafal sebelum masuk kelas. Menghafal, yang tidak bisa ketrok kayak gitu. ya. Sebetulnya mah bagus sedang hafal, mungkin caranya ya yang salah. Iya, mungkin dari awal melihat suasana sekolah. Suasana sekolah. Banyak teman. Iya, terus mungkin gurunya apa mungkin dari awal baik-baik gitu kan. Ya tadi terus yang tidak nyamannya ya. Banyak kan gitu anak laki-laki suka jaya gitu ya. Laki-laki. Ya jayanya seperti Bu kalau misalkan duduk gitu kan. Dia ambil sapu lidi, jadi ini pandang gitu Bu gitu. Oke. Sampai sekarang ayahnya juga adalah gitu anaknya sekolah di sini gitu. Muiz Ali. Jadi terakhir nih, Bapak Mantri. Nah, kumaha Pak? Apa yang membuat Bapak semangat ke sekolah? Banyak teman. Banyak teman. Banyak teman. Saya sekolah di Ciamis yang ada pahitnya, ada manisnya. Betul. Tahun 98. Iya. Jauh dari orang tua. Jauh. Nangisnya ada. Aduh. Ya sedih lah Bu. Jauh ditinggal dari orang tua jauh gitu. Banyak teman yang selanjutnya ada apa ya? Ada apa ya? Di pesantren kan sama sekolah ada minat untuk ngaji Al-Quran. Kebetulan saya ya ada bakat kata orang tua saya. Yang gantiin semangat, terus tampil perdana. Saya kan tiap bulan itu ada penampilan santri gitu. Nah dari situ teman-teman mendukung saya. Lanjut lagi saya lebih semangat, ya saya juga bisa gitu. Ya, jadi semangat, lebih semangatnya karena ada kepercayaan dari teman-teman itu. Saya kurang pede Bu. Wah kurang pede. Justru saya, kalau kata orang tua, kata saudara saya dilibat bedung. Kumaha? Ditakwa karena nyadak gitu. Terus terang Bu, saya kurang pergaulan. Ya, aduh. Saya kelas 3 SMA, saya baru bisa bicara dengan wanita. Itu saya terus terang pemalu. Pemalu ya? Itu saya. Bapak nggak berat? Nggak berat kemana-mana bawa palu? Enggak. Saya paling takut sama guru disuruh ke depan. Itu saya. Jadi pede. Baru pede saya keluar dari kelas 3 lian. Yang paling berkesan saya. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan apa? Saya kan sekelas itu sama anak Pak Kiai. Saya kirain anak Pak Kiai gitu. Oh gitu ya. Dari situ saya berani. Aduh, begitu menggoda. Kalau bicara saya kita Bu disuruh khutbah. Terus saya pemilihan ketua Rois ya. Saya belum pernah bicara di depan sebegitu banyaknya santri sama dengan kiai.
saya mau berkata apa gitu. Tapi saya yang ingat saya dibicarakan, yang didengar saya tidak berbicara. Nah itu hal yang Bapak semangat kan? Ya. Tentu kan Bapak ada masanya, males gitu. Karena saya sama Bu kimia. Walah, kumaha Saya tak? nggak ngerti Bu. Tapi sekarang mendapatkan guru kimia gitu. Nah itu Terus terang saya Bu, gimana saya Bu, judas deh. Ya. Soalnya guru kimianya cewek. Guru kimia paling dibenci ya? Karena judes. Dapat pesanan Oh, jadi ngartos namanya kimia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi, oke, ini kita sudah berbagi pengalaman ya. Tadi yang saya lihat yang paling banyak itu faktor guru dan teman ya. Jadi kadang-kadang itu kondisi lingkungan sekolah mah tidak terlalu ya, tapi yang jadi utamanya itu tadi di sini nu kuping teh guruna galak lah, guruna marah lah, berarti galak-galak kenehnya sarwanya. Terus ada teman yang risih, komo cenah tadi nu keur we androk. Ya, tapi ada juga di sini tadi kenapa pingin semangat ke sekolah jadi banyak teman gitu ya. Nah, dari cerita yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ini kan berhubungan dengan hal-hal yang harus disiapkan oleh SD Negeri 1 Janggala ini. Yang pertama, cara layanan pendidikan. Jadi kita harus memberikan pelayanan seperti apa? Yang pertama tentunya ada interaksi positif guru dengan murid. Jadi harus positif hubungannya, jangan tunggu jepun PR main amuk gitu. Bukan berarti ulah mere PR, bukan Bu. Boleh ngasih PR tapi kan hiji ulah loba teuing mere PR na nya. Da anger anu diweuh mah kolot. Terus apresiasi walaupun kemampuan anak nambahnya saeutik gitu. Jadi cara memberikan pelayanan kita dari pengalaman kita kudu. Jadi kan gini, pengalaman adalah guru terbaik. Kalau dimaknai lamun teu mah mau jadi pelajaran. Itu sih pengalamannya. Apa itu kayak kentut akhirnya kan, badan bau, tidak ada apa-apa kan. Tapi bisa jadi pelajaran itu jika kita maknai dengan benar. Oh iya, dulu saya sudah kurang suka kalau guru saya begini, saya nggak boleh jadi guru seperti itu. Jadi kita pindahkan ke hal-hal positif. Aku begini-begini, aku jadi pingin semangat belajar terus-terusan model ibu eta tadinya berarti ada tekanan, ada penderitaan gitulahnya, jadi penyemangat. Oke, baik. Terus tadi suasana belajar yang dialami juga itu tentunya kan harus nyaman, enak, kita enjoy di kelas. Kemudian kamu carikan guru diajar tuh mau ngeunahkeun kan? Komo yo guru kimia galak di Cina rek betah kumaha di kelas teh hiji teu ngarti, kadua galak ngarti kumaha gitu. Nah, jadi suasana belajar sok ciptakeun ke anak didik kita tuh kudu kumaha nya. Terus kebutuhan belajar yang terpenuhi. Kita harus tahu anaknya butuh naon. Gitu. Jadi kalau kita materi ini kita juga harus peka. Dan kadang udah SD pada tanya kebutuhan kamu apa? Mau bersih itu kita ngerti. Jadi kita sebagai orang dewasa harus peka. Anak saya kelas 1, kelas 2 atau kelas berapa yang dibutuhkan adalah saya materinya ini, berarti yang dibutuhkan anak itu adalah ini. Berdasarkan pengalaman kita waktu dulu kita butuh apa gitu ya. Jadi harus tahu kebutuhan belajar anak. Kemarin ada asesmen kan. Jadi yang mereka inginkan apa, yang mereka butuhkan apa, itu lebih mempermudah. Terus yang tidak tersebut tadi oleh Bapak Ibu sebetulnya tersedianya layanan sesuai kebutuhan. Sarana prasarana yang dapat dipakai, misal sekolah saya itu sarana prasarananya lengkap. Jadi saya tuh ini selalu datang ke sekolah. Kadang suka gitu ya. Labnya ada, musolanya bersih, bagus, gitunya. Terus toiletnya bersih, betul. Ari di urang masuk halang teu we nya eta kumaha toilet. Jadi toiletnya enakeun gitu. Pokoknya sarana prasarana yang dapat dipakai sesuai kebutuhan itu ada, itu yang
biasanya membuat anak didik itu semangat datang ke sekolah. Ketika itu, ini salah satunya kan penyemangat juga sebetulnya ini. Berarti ini kan sarana ya, sarana prasarana. Terus kondisi sarprasnya masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Kan jangan sampai ada bagus tidak bagus, kenyataannya butuh. Ya bagus aja dibuka-buka gitu. Masih dihidup, hari dibuka bisa dipakai. Kurinyu. Ini kan sudah kita pelajari dari pemerintah Depok kemarin yang ramai viral itu, yang pemadam kebakaran kan. Ya kan laporan pemerintah punten saya ngomong ke Depoknya nyari Oscar. Ya kan dia bilangnya bagus. Ternyata ketika ada kebakaran waktu itu gereja ya, tidak berfungsi sama sekali itu alat pemadamnya kan. Nah, jadi poin yang kedua, tersedianya layanan sesuai dengan kebutuhan itu membuat anak didik kita semangat untuk datang ke sekolah. Yang ketiga, kondisi lingkungan sekolah. Saya senang datang ke sekolah karena teman-teman saya menyenangkan. Saya semangat datang ke sekolah karena guru saya mengajarnya enak. Nah, itu kondisi lingkungan sekolah kan. Nah, kita harus ciptakan itu. Jadi yang pertama tadi cara layanan pendidikan diberikan, ada interaksi positif kan. Terus suasana belajar, kebutuhan belajarnya terpenuhi, itu poin pertama yang harus Bapak Ibu lakukan di sini di Janggala 1. Terus tersedianya layanan sesuai kebutuhan, sarprasnya, mangga lengkapi ya Pak ya, yang bisa dilengkapi, nggak perlu yang mahal-mahal, seadanya aja, yang sesuai berbasis lokal juga boleh lah, yang penting ada materi ini, butuh alat ini, diusahakan ada gitu. Terus kondisi lingkungan sekolah tadi memberikan suasana rasa aman, nyaman gitu. Dan tadi kan senang banyak teman. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin di Janggala 1 ini bukan hanya sekolahnya aja yang kelihatan cantik, tapi betul-betul kita bisa memberikan kenyamanan ke anak didik supaya bisa suatu hari nanti ada kesan yang ya kayak tadi Bapak kan terkesan. Jadi ada kesan sesuatu yang ya gimana gitu. Jangan sampai, saya juga pernah dulu waktu SMP-nya teman saya pas reuni, kok aku masuk SMP kita kok nggak nyaman banget ya. Nah, waktu itu SMP 1 ya, sekarang SMP 1. Oh, kemarin reuni itu kok asa amburadul ya SMP ini. Nah kali itu kan kok penempatannya nggak bener kok. Nah banyak teman saya yang seperti itu. Akhirnya ngasih masukan, ada perubahan sedikit sampai 1 banyak sekali itu dari alumnus yang merasa dulu udah nggak gini gitu ya. Nah mangga itu ciptakan ya Bapak, ajak guru-guru semuanya. Terus ada platform yang membantu sekolah dalam menerapkan siklus peningkatan kualitas layanan pendidikan. Yang pertama tentang rapor ya Pak ya, rapor pendidikan. Misalnya kan ada data kondisi layanan sekolah dari hasil asesmen nasional ya. Tadi yang ikutan siapa? Yang jumlah AM? Bu Sela ya. Terus ada survei lingkungan belajar ya, Sulinja. Terus sumber data lainnya, ini banyak lah ya. Yang kedua ARKAS ya. ARKAS itu kan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya, untuk memfasilitasi apa saja? Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penata usahaan, serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP, kita bilangnya BOS. Itu ada ARKAS. Ada lagi apa Pak? SIPLAH. SIPLAH itu apa? Bapak Ibu harus tahu semuanya. Jadi jangan cuma Pak KS sama operator aja yang tahu. SIPLAH itu sistem digital ya Bu ya. Ini dari Kemendikbudristek. Untuk apa Pak, Bu? Iya, untuk membantu Satdik berbelanja kebutuhannya dari penyedia barang kan tentunya gitu. Barang dan jasa ya Pak ya. Yang tergabung dalam mitra pengelolaan pasar daring SIPLAH. Terus berikutnya ada sistem informasi perbukuan Indonesia atau SIBI. Pernah dengar Bapak SIBI? Jarangnya, paling rapor pendidikan, ARKAS, SIPLAH ya. Padahal ada beberapa platform, salah satunya itu SIBI ya, sistem informasi
Perbukuan Indonesia. Jadi di sana menyediakan buku-buku bacaan ya Bapak Ibu ya, baik yang teks maupun non-teks. Non-teks itu maksudnya yang bukan buku pelajaran. Buku teks dan buku non-teks ini bisa digunakan oleh guru maupun oleh masyarakat. Ada daftar katalognya, dan ini pun sebetulnya bisa diperoleh melalui siplah Bapak. Tapi ini memang di kita jarang. Nah itu ada platform, salah satunya ada 4 ya, itu lagi salah 4 merenang. Nah itu jadi saya ingin yuk Bapak Ibu, sebetulnya saya punya banyak file Pak, ini baru 1 file sebetulnya, mungkin kapan-kapan lah kita sampaikan lagi. Intinya yuk kita majukan SD Negeri 1 Janggala. Jangan lupa juga kita praktekkan yang kata-kata dari Ki Hajar Dewantara kan, Bapak pendidikan kita. Ing ngarsa sung tulada, oh yang Jawa cina. Ingarso sung tulodo, imadya manungkarso, tuturi handayani. Ketika berada di depan, kita menjadi suri tauladan. Contoh. Jadi ulangi terus sok kayak gitu. Tapi contohan heula ku urang. Seperti yang diajarkan oleh yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia kan memberikan suri tauladan dulu. Gitu. Contohnya Pak Mantri, dulu waktu saya ngajar di SMA, padahal imah abi jeung SMA hiji teh deketnya, tapi duka kunaon eta abi teh kaberangan gitu. Saya punya bapak kepala sekolah. Sugandek-gandek kadang itu Pak, dia duduk di ruang penerimaan tamu kan. Duduk dia makin. Era abi teh Pak. Si bapak jauh. Si bapak teh orang Ciamis. Jauh orang Sukadana. Nggak saya di SMA, abi nu deket imah di SMA kaberangan. Abi teh bubut, abi teh isi. Akhirnya abi teh, bapak ada 1001 alasan keluar dari mulut saya. Si bapak ngajak bilang, iya, entos gitu, begini era. Ngepudah eta, karena orang itu kan satu banyak alasan, itu salah satu pecundang itu seperti itu. Waktu saya pecundang banget untuk menutupi kekurangan saya. Karena saya datang terlambat, akhirnya 1000 alasan saya keluarkan. Bapak tadi teh itu pembuka anak-anak. Isuk nanti eta aya deui si bapak kaberangan kan. Alasan naon harus mikir muter mikir alasan. Nah, seperti itu. Tadinya mulai saya selalu lebih dulu daripada si bapak. Kadang-kadang beriringan, si bapak pakai mobil, saya kadang-kadang enggak deket ya, kadang naik sepeda saya. Udah deket kan? Akhirnya saya tuh akhirnya si bapak. Terus pindah ke SMP. Pertama punya kepala si A biasa-biasa aja, tidak terlalu kayak gitu. Terus cina mau ngikutin Bu Maya, cina yang dari SMA kedisiplinannya bagus begini. Kalau abi tuh kabawakeun gerak, kabawakeun sarua jeung batu santai gitu, bingung santai. Jeung rada jauh deh sekolahnya. Nah, datang lagi kepala sekolah baru, orang gitu deh, orang jauh deh. Urang Imbanagana datang ke Bandar Anyar, coba sok geus aya dina peringkat eta. Dina aduh, ieu mah inget deh, jadi kayak dejavu gitu, inget ke zaman SMA. Kitu deh wae eta alasan teh hayang keluar bitu Pak Bana, padahal mah henteu eta teh. Eta pulangna asli ban bitu. Asal mah henteu bitu, emang ngabohong si bapak. Si bapak mananya geng teh sugan kunaon rumah kasihan teu. Ieu anjeun alasan. Bapak punten tadi teh bana bitu. Oh iya. Ari pulang di jalan bitu eta. Sudah pulang ieu kan. Maka ulah gagabah muntah tidinya apa abi tadi? Ulah gagabah ieu ngomong akhirna mah kitu abi teh. Ulah alasannya. Nah, seperti itu. Terus ayeuna ibu bapak selain ing naon tadi? Ayeuna ing madya manungkarsa. Ketika berada di tengah-tengah kan di depan ya. Ketika di tengah-tengah bapak itu harus menginspirasi orang-orang. Itu bisa jadinya usin nager tengah teh di dieu butuhnya di dieu kan. Jadi kan hareup
bisa ngadoro, anu tukang ge urang. Lah pokoknya mah harus sineger tengah dalam berbagai hal. Terus kita harus bisa menggerakkan oge gitu. Terakhir tuh Turi Handayani. Ketika kita berada di belakang, kita harus memberikan motivasi untuk orang-orang. Itu Bapak Ibu. Dan kalau ingin punya murid yang semangat ikut lomba-lomba, tunjukkan ibu-ibu ge lomba-lomba ikut. 17 Agustusan, sok kita di luar. Guruna ya lomba embung gitu. Milu, contoh. Udah kamari, hok budak kita di panggung teh kudu wanteh. Guruna tuh nyontohan, tapi sabrik nyontohan itu. Yang minimal kan nyontohan gitu kan. Ulah ditahu kok bisa atuh tapi tunjukin ya. Guru kita tampil tingali pede. Bagus lah seperti itu. Berarti yang triloka apa ya namanya istilahnya itu yang dari Ki Hajar Dewantara Ibu laksanakan. Dan kemarin juga saya sudah ngomong ketika Bapak Mantri rapat tahun ajaran baru, Pak Mantri tolong ingatkan guru-gurunya administrasinya. Ya Pak ya, saya udah ngomong. Sudah disampaikan Pak? Atau bagaimana Bapak Ibu, Ibu? Sudah sampai mana administrasinya? Proses. Ayah kabisin abit tuh. Acan. Hah? Ari dapat hadir di Alesian tuh. Setiap dinten, diminu jelabat. Dinten ayeuna aya dila. Tos kabisen acan. Bisi acan aya absen pas nang absen heula Pak. Atas. Kok kiri, kita acan. Kamu teh acan ngabsen heula. Untuk modul ajar RPP sudah di-print ulang yang tahun lalu? Sudah. Di tahunnya diubah tahun ajarannya? Ada ubahnya masih sekilas, sekarang sudah kurma. Terus ada kalender pendidikannya? belum masih Semua? ada yang di Bapak. Belum di-print. Nah, Kaldik ya. Oke, karena minggu besok saya akan nanya lagi ke Pak Marlina, kumaha Pak? Saya minta rekapan nanti mah Pak. Minta rekapan. Ibu Nunik, anu di dieuna RPP atau modul aja, checklist tos, katanya daftar hadir murid, checklist, daftar nilai ayam teu si Ibu Nunik teh Kak, bisi. Terus agenda harian guru. Atas pangan honor kan lo itu. Kan tidak melalui. Dan biasakan Ibu setiap hari Sabtu ya, Bapak Ibu harus buat jurnal. Ya, ada jurnal aja. Kira istilah nama buku harian meureunna. Dari agenda harian guru kita jadikan jurnal. Bolehlah Ibu untuk membuat tahapan refleksi diri, mungkin salah satunya Bapak Ibu tulis selama 1 minggu ini faktanya Bapak Ibu ngapain aja. Tulis hari Senin saya begini, Selasa saya begini misalkan. Terus feeling, perasaan Bapak Ibu selama 1 minggu itu ketika belajar itu bagaimana? Silakan ungkapkan. Ketika hari Senin saya merasa sangat bahagia karena anak didik saya si Anu misalkan sebut ngaranna sudah bisa Anu gitu. Itu kan ada bahagia Ibu kan? Ibu tuliskan juga misalkan saya merasa sedih karena ada anak didik saya yang begini gitu. Misalkan rada pengherian babaturan yang bisa dipapatahan, silakan itu buat catatan Bapak Ibu. Itu kan feeling ya. Tadi fact, yang kedua feeling, perasaan. Terus yang ketiga finding. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu temukan selama 1 minggu itu? Oh iya, saya bisa misalkan mengontrol emosi saya. Itu kan pembelajaran. Saya bisa mengenali karakter anak didik saya, si A, si B, si C. Oh, si ini harus begini.
Itu kan hal-hal baru yang saya temukan. Karena kita kan murid kadang ganti lagi gitu ya. Kadang setiap tahun, setiap minggu, setiap hari anak kan berubah-ubah. Nah, minggu ini kita menemukan pembelajaran apa? Karena ilmu itu kan tidak mesti dari guru kita yang usianya di atas kita. Anak didik kita tuh kan guru terbaik juga. Oh, ada pembelajaran nih dari anak ini nih. Buat saya harus begini, harus begitu ya. Terus yang terakhir future. Jadi tindak lanjut kita seperti apa dari fakta di lapangan tadi kita ABCD, perasaan saya yang begini begitu, pembelajaran yang saya temukan. Oke, minggu besok RTL menurutnya rencana tindak lanjut saya akan gitu. Itu saya pernah ngomong, saya pingin buat buku di Cidolog ini. Waktu itu ke KKG ya, memang dibatasi waktu itu sampai 20 Juli, tapi saya perpanjang deh waktunya. Saya ingin buku ini jadi dalam 1 bulan ini, tulisan-tulisan masuk maksud saya, kita jadiin buku gitu loh Bapak Ibu. Kita jadiin buku, ada kebanggaan kan tersendiri, nama orang dengan buku gitu. Oke, kalau mau dipajang, diekspor atau kumurin kita. Nanti kalau gurunya udah bisa buat buku, literasi itu bakal jalan, Bu. Gitu. Jadi ulah Cina kekurangan kita literasi, numerasi Cina. Ayo ngomong salah literasi. Tapi dia bawa literasi, numerasi, literasi. Nah, ayeuna mah sok, ayeuna mah kelas 1, kelas 2, fasilitasi Bapak meser congklak. Jadi budaknya kan numerasi. Main aja sesekali, seminggu sekali, baru dah sok lompil congklak, main congklak. Itu sadar literasi, numerasi dijalankan. Jadi permainan anak-anak kelas 1 suka bikin lubang gitu, sama batu gitu. Oh, bagus. Kadang-kadang suka kan. Suka ya, nah kayak gitu ya. Mimian Sama gitu. Mimian. Iya, pokoknya mah mainan-mainan seperti itu yang jadul-jadul itu bagus untuk literasi, numerasi. Jadi jangan mesti berbasis IT, walaupun IT perlu. Tapi anak-anak diajak ke langsung gitu. Ya, pece kan apa? Coknya deh bagan pece gila. Make dicet atau tuh di itu, udah budak seneng aja letak. Jadi kan nanti ada olahraga, olah rasa kan, diolah oleh sadayana. Ini bukan olah pikir unggul kan? Kan ada olah pikir Cina. Olah nanti olah jikir. Olahraga, olah rasa. Ya, oke semangat. Nah makanya sekarang karena administrasi saya yakin belum pada beres, saya tuh ingin diberesin. Ayeuna tehnya abdi mah bade ngawawancara Bapak Mantri sareng OPS karena ada data yang harus saya isi di sini. Sambil nawisin eta merenya banyak. Nah, saya ngecek kalau absen guru sudah bikin sendiri apa dibagi di sekolah? Absen murid, sorry. Dibagi. Osok Bu. Osok dianggap. Jadi misalnya ayeuna mah bukan kamari teh acan, pas leuweut teh acan aya. Dan di print. Oh, di print. Bikin tina aplikasi dapodik. Iya. Pokoknya mah sok enggaknya administrasi itu aya di mana laptop. Can eta mah. Bukti fisiknya nya tiasa minggu ayeuna beres ku. Tiasa. Mun ujug-ujug ke bingelol ka dieu teu wawartos siap. Insyaallah. Siap ya? Minggu siap ya? Ulang minggu. Seminggu. Oh, seminggu. Siap. PNM juga beres. PNM beres? 100%. Tinggal Pak Heri. Tinggal Pak Heri yang belum. Kenapa Pak Heri belum? Kemarin kan kegiatan. Oke, berarti yang PNM sudah yang 100% ya? Oh ya, Ben. Yang lainnya sudah. Sip. Terus nanti yang sudah? Bu yang di grup nih. Kelas 6 itu. Iya. Berarti harus kutilas. Kalau kemarin kelas 5-nya kutilas. Berarti Kutilas. kelas 6-nya untuk ininya kutilas. Kalau kelas 3? Ya, kutilas. Kutilas, no? Soalnya itu
Itu udah ada. Gitu. Gini, oke, baik gini. Ya, siap. Gini, dari Disdik memang menganjurkan kita semuanya kurma. Ya, dari awal juga Ibu kasih kurikulum, Ibu kasih Eli bilangnya kita semuanya udah IKM. Di Ciamis ini semua sudah IKM, meskipun ada yang baru Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kan istilahnya encan meuli baso encan. Tapi kakara mah ngajual naon baso ngasaan emang kakara ngasaan. Encan meuli. Ngan meuli urang mah ngasaan loba. Meakeun tukang baso teu kajual. Tah lamun merdeka berubah itu baru kita benar-benar terjun di dalamnya. Sebetulnya gitu. Terus kalau bisa berbagi ada diseminasi ke setiap sekolah, ke masyarakat, itu merdeka berbagi, itu mah ku PSP biasanya lakukan. Cuma tadi Bu Eli sendiri ngomong kan, sekarang semua sekolah tadi yang ikut siapa yang tadi saya juga ikut tadi, ini kata Bu Eli nih, ada kata-kata Bu Eli. Sekarang kita jangan terpaku yang ini sekolah penggerak, yang ini bukan sekolah penggerak. Semua sekolah harus bergerak. Itu jadi keinginan dari Disdik itu sebetulnya semuanya kurma. Hanya nah informasinya yang semalam itu karena sekarang merujuknya ke ijazah untuk kelas 6 ikuti dulu ketika kurikulum yang dipakai sebelumnya. Kalau Banjarsari Banjaranyar kalau Banjaranyar tahun kemarin kelas 5-nya udah kurmer Pak. Walaupun bukan PSP yang di daerah kita Cidolo terusan Sindang Kasih kemarinnya Kurtilas, berarti yang kelas 6-nya sekarang pun pakainya Kurtilas gitu Pak. Ada kelas yang bawah mah kurmer. Mohon gitu ya Bapak Ibu. Terus kumaha atuh cina ieu kurmer Kurtilas ulah lieur atuh. Da inti nama lamun ngajarkeun teh yang penting ada tujuan pembelajaran. Tah eta teh kudu kasampein ke anak. Ada ari metode, model, ada Kurtilas, ada kurmer kan aya saminya. Terus metode model itu aya dina kurmer ge disebutna diferensiasi proses. Jadi mangga ini untuk kurikulumnya. Untuk kurikulum pokoknya untuk kelas 6 ikuti yang itu. Nah, di dia kombelnya apakah sudah berjalan? Sebetulnya yang namanya kombel itu kan komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu kira amun ngomong komunitas kan aya komunitas goes. Ya, komunitas nah itu kan komunitas. Di dalamnya tuh ada orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, memiliki keresahan yang sama, dihijikeun dan galau unggul ngariung berarti komunitas galau gitu kan. Nah enak komunitas kelas bawah mereka KKG kan itu kombel sebetulnya. KKG itu kombel. Terus yang di kita ngarariung sok weaan gininya cek bapak kelas sekolah teh anu ieu Pak aya masalah anu diskusi eta WA grup teh kombel sebetulnya. Cuma ayeuna aya anu lebih ini lagi sok kombelna upload ke PMM tah gitu. Jadi supaya orang luhur teh nyaho oh di hiji janggala teh boga kesibukan aya kombel. Syukur-syukur aya banner. Nah, ini nama banner ngajar belak, ini nama eueuh praktek nama. Sok praktek terus upload ya Bu nya. Aya nama jangan iyalah, aya nama upload we. Ulah sieun da butut, ulah sieun kitu. Nya. Hok aya nama. Naon deui Pak sok tarosan heula abi memeh di RHK berarti beres ya. Oke, PMM sudah pada dapat berapa itunya? Sertifikat dari PMM? Jadi Bu, sebetulnya PMM waktu dulu kencan sama Pak Dadan. Emang langsung sekarang sudah biasa lagi. Saya nggak mau biasa lagi, saya pengen luar biasa. Iya. Bisa? Tergantung dari masing-masing. Saya pengen ya, sekarang. Ayo. Gaskeun. Soalnya Yang kemarin udah dapat
berapa sertifikat? Saya 3. 3. Ibu? 2. Nomor Bu. Ibu berapa? 3. 8. Kemarin ngisi 3. mau daftar itu 8. Kombal kan harus ngisi, udah ngisi berarti nggak kasih data. Apa Bu kemarin Bu kita mengajar kurikulum merdeka. Saya mau daftar Kombal yang itu kan saya masih di 2 Cidolog. Saya mau daftar lagi di sini. Ada persyaratan formulir. Harus ngisi modul, pelajari modul dan sebagainya udah beres. Tinggal aksi nyatanya belum. Kurikulum merdeka. Oh. Belum. Kemarin baru selesai. Kapan kemarinnya itu? Kemarin banget. Kapan akan dibuat aksi nyatanya? Aksi nyata. Proses. Insya Allah besok. Insya Allah besok. Oke. Saya tanya besok ya. Oke. Besok buat aksi nyata. Oke. Saya tanya. Jadi harus punya komitmen Pak kita. Harus punya. Jadi apapun yang kita lakukan harus by target. Nantinya nggak akan berat. Ya cuma rencana Bu. Rencana. Iya rencana. Soalnya kemarin rencana saya gagal gitu. Oke, nggak apa-apa. Rencana itu perlu ya Bapak Ibu. Kita jangan. Ayo pertanyaan deh ya. Jadi administrasi. Saya tulis janjinya 1 minggu saya cek. Janganlah 1 minggu ya. 1 minggu harus beres. Bisa ujuk-ujuk saya sidak kan dia. Teu kudu disuguhan nasi bakar teu. Asal disuguhan ADM we. Bu tos beres saya datang ke sini bisa nangis abi. Oh, sip. Itu menurutnya. Jadi lamun abi ka dieu sanes hoyong nasi bakarnya. Abi hoyong ningali administrasi. Bisa ujuk-ujuk kecempul gitu ya abi. Bisa. Lamun teu pun nelpon saha gitu nya. Siap ya? Oke. Ayeuna abi bari nyana namanya teh? KS salah KS diculik ke kita ke sana dulu. Kalau Bapak Ibu ibu dong Bapak. Ibu-ibu di sini karena administrasinya nanti saya kasih waktu 1 minggu. Saya beri kesempatan Bapak Ibu ibu-ibu untuk menulis puisi. Nanti saya balik puisi harus sudah jadi.